Bilang kalau di benak teman-teman sekalian nggak ngelihat 5 tahun lagi KPPS ini bagaimana, wassalam, Anda keyakinan yang palsu dan nggak ada getaran di hati. Syaratnya itu sampai ini mohon maaf, antum akan bilang lebay saya, tapi biarin gue ngomong juga. Ketika libur Anda gelisah dan kesel dan pengennya masuk. Ya, saya nggak dibilangin dari 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu tentang acara ini. Kalau dibilangin saya akan siapkan laptop, infocus dan sebagainya agar saya bisa jelaskan kriteria perusahaan yang mencapai target. Secara umum memang 2. 1, pimpinannya menetapkan target yang susah untuk dicapai, bervisi besar sekali. Ya, jadi kalau biasa-biasa aja nggak akan membawa perusahaan kemana-mana. Yang kedua, karyawannya kerja di situ gembira, happy. Dah, itulah perusahaan yang dijamin mencapai target. Jadi kalau ada orang datang kemari sambil empet, saya sarankan resign, beneran resign. Anda menelantarkan nasib sendiri dan membuat perusahaan mundur ke belakang. Betul lah, resign aja deh. Kenapa? Karena mesti gembira. Yang pertama saya punya rumus tangan gitu ya. Yang pertama, 1 itu happy. Ya, karyawan yang gembira sekali, happy. Ya, happy itu segalanya. Gembira tuh wujud daripada syukur kan? Betul apa tidak? Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang macet terus kesel? Ada nggak? Banyak ya. Ente termasuk ya. Sekarang saya tanya, Anda macet, ya, terus kesel, macetnya hilang nggak? Nggak. Anda tenang aja, macetnya hilang nggak? Nggak juga. Kenapa pilih kesel tadi? Masuk akal nggak? Masuk akal? Sekali lagi. Ada nggak orang punya duit banyak digirang, nggak punya duit dia kesel? Ada nggak? Ada? Sekali lagi pertanyaannya, ketika Anda sedang tidak punya uang, Anda kesel, uangnya tiba-tiba banyak nggak? Enggak. Ketika sedang tidak punya uang, Anda tenang aja, tiba-tiba uangnya banyak nggak? Enggak. Lo kenapa pilih kesel? Udah nggak punya duit kesel lagi, stroke ente beneran tuh. Nah itu yang saya maksud, itu yang saya sampaikan dulu sebentar. Karena ini rumus, sampai ini happy, ya ini happy, ini love. Jadi nomor 1 itu adalah happy. Dan happy itu keputusan, bukan keadaan. Happy itu keputusan. Saya memutuskan untuk bahagia, gitu loh. Saya putuskan hari ini saya happy. Berani ngambil keputusan itu? Ambil keputusan itu, saudara. Happy is decision. Happy tuh, Masya Allah, enak banget Pak. Anda putuskan bahagia tuh enak banget. Gimana bisa putuskan bahagia, Ustaz? Saya putus, bahagia loh. Kalau udah kawin, lu bercerai namanya. Betul apa tidak? Mumpung sekarang ketahuan bajingannya. Kalau udah punya anak 1 bajingan gimana? Sekarang bergembiralah. Dan ketika belum jadi, Anda diputuskan oleh pasangan Anda tinggal bilang, putus ya kita sekarang, putus. Ya, emang kita pernah jadian? Nah gitu ya. Biar dia yang bengong ntar. Ini contoh aja, contoh. Ya, anak nangis mulu, cerewet mulu. Alhamdulillah dulu, karena cerewet itu adalah cara dia berkomunikasi. Lihat anak sebelah, 4 bulan dia nggak nangis. Di ICU gimana nangis semuanya. Jadi saudara sekalian dimuliakan Allah, nomor 1 tuh putuskan. Karena happy tuh, Masya Allah. Orang yang sedih dia nggak bisa kerja.
Pak, saya 20 tahun mencapai target di dunia sales karena saya setiap keluar rumah saya gembira, dan gembira itu Masya Allah, semua otot itu bekerja ketika Anda gembira. Semua tubuh bekerja maksimum ketika gembira. Ini baru satu ya, happy ya, belum bersyukur, belum ikhlas, belum passionate, belum love, mencintai. Rumusnya kayak gitu. Ini riset kami, dan saya telah patenkan, telah bukukan dalam buku The Law of Repetition, hukum pengulangan. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, Bapak Ibu, nomor satu, kita putuskan kita happy dulu. Tanpa happy kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada 5 akibat ketika kita tidak bahagia. Nomor satu, ya ada, saya lupa tuh ya bahasanya. There are 5 signs when you unhappy. Ada 5 tanda ketika Anda tidak bahagia. Nomor satu, you look older than the real one. Anda tampak lebih tua dari wajah aslinya. Gitu. Ketemu beliau, barusan saya girang banget. Beliau bilang, kok ente nggak berubah-ubah begini aja ya sih. Gitu namanya gue udah happy. Ya, happy, bahagia. Putuskan itu. Hadirin, mari kita mulai dengan menghadirkan hati, pikiran, mata, telinga, semuanya hadir ya. Hadirkan semuanya itu, tajamkan agar insya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dari apa yang kita diskusikan. Ini kenapa nih? Oh ya udah, muternya aja kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jajaran direksi yang saya hormati, yang saya muliakan, para manajemen dari Kukmin Bank Bukopin Syariah yang saya hormati, saya muliakan, dan seluruhnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, dalam rangka milad yang ke-13 ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapat kesempatan berjumpa dengan antum semua, dan inilah waktunya kita bagaimana menyikapi yang Allah berikan, yaitu soal syukur. Percayalah, saya tidak akan menyampaikan dalilnya Al-Quran suratku berapa, hadis Nabi, enggak. Barangkali itu di masjid, atau barangkali dengan fokus di taklim. Tapi ini adalah strategi yang saya mau sampaikan, yang islami, sesuai dengan syariah, untuk membesarkan kita semua. Itu yang saya mau sampaikan dalam rangka milad ini. Begitu ya. Kalau urusan strategi, insya Allah lebih dari 20 tahun kerjaan saya memang begitu. Cuman framing aja media yang menyudutkan saya sebagai ustadz radikal. Padahal saya bangga dia dibilang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adalah kalimat yang dibaca oleh setiap pembawa acara, ustadz, doa, bangun tidur, atau apapun. Mohon kali ini kita amat sangat serius untuk memaknainya, karena ini tasyakuran. Khatib tidak sah khatibnya kalau tidak menggunakan awalnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Batal itu khatibnya. Misalnya nih, berdiri kan habis azan, duduk, kemudian bangun, hadirin turun, khatibnya bilang itu salah, batal itu. Emang lu kira maulidan atau Islam Mi'raj atau sambutan? Nggak bisa. Kalau khatib tuh nggak bisa. Ya, misalnya dia begitu naik, pegang, udah duduk, ya duduk, A'udzubillahi, nggak bisa. Walaupun kata-kata a'udzu. Pak, rukunnya nggak boleh begitu. Rukun mesti tertib. Nomor satu, baca Alhamdulillah. Saking pentingnya. Doa tertutup antara makhluk dan khalik. Allah
Subhanahu wa ta'ala dan hambanya tertutup. Ada hijab. Hijab itu terangkat kalau kita mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi. Doa mayit bagaimana doa mayit setelah Fatihah? Kan sudah alhamdulillah. Salawat dulu kan? Baru Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir lah atau Allahumma gfir lahum. Berdoa begitu juga. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Baru kita mulai zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, hasbunallah dan seterusnya. Baru kita angkat tangan berdoa lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lagi, alhamdulillah lagi, alhamdulillah lagi. Namun sedikit yang memaknai atau lebih banyak yang servis lip saja. Alhamdulillah, selesai gitu. Ada orang main judi menang, alhamdulillah. Kacau itu. Ya, kacau. Dapat undian, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau undian selama tidak diitikadkan. Maksudnya gimana? Ente beli sabun. Dalam sabun itu ada liontin. Halal. Tapi jadinya haram kalau ente borong itu sabun. Beda ya? Beda ya? Beda. Dan saya tahun 1989 dapat tiap bulan 300.000 undian dari Bank Bukopin cabang Pancoran. Itu hal yang sangat luar biasa buat saya. 1989 90. Astagfirullah, itu bukan alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ya, dapat dari Bank Bukopin 300.000 tahun 89, gede banget Ji, gede banget itu. Waduh, foya-foya kita, ya, foya-foya banget, ya. Ya akhirnya ngaku sama orang tua, akhirnya nggak dibayarin kuliah. Zaman ini zaman kuliah itu, ya, udah mau kelar, ya udah mau kelar, ya. 89, 92 udah berangkat tuh ke Australia. Ya kurang lebih begitulah. Alhamdulillah. Tapi itulah makanya jatuh cinta dengan Bank Umum Koperasi Indonesia dulu namanya ya, Bukopin ya. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang kita maksud ini adalah dimaknai sampai bergetar hati. Kalau nggak bergetar belum masuk. Namanya nggak yakin. Namanya ala kadarnya dan bisa jadi nggak jadi apa-apa. Perhatiin, saya ulangi sekali lagi. Kalau nggak bergetar bisa jadi nggak jadi apa-apa. Karena yang dimaksudkan betul-betul meyakininya adalah saking bersyukurnya kita, Allah ya Allah ya Rabbi. Kayak kita baru selamat habis ketabrak kereta. Dalam satu angkot kita di dalamnya ketabrak kereta. Jangan gitu, contohnya ngeri banget sih. Yang lain aja contohnya apaan deh. Kita lagi nyebrang, tiba-tiba ada bus yang kemudian hampir banget nabrak kita, lalu kita lompat, ya, cuman kena kantong kresek isi gorengan deh, biar gampang deh. Ya Allah, alhamdulillah, sampai gemeter. Nah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus saya sampaikan gemeter? Karena itulah yang disebut innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Baik, itu satu konsep ya. Bapak Ibu sekalian, freeze, krek, freeze. Dah pindahin. Sekarang kita lihat. Ini saya sebutnya lengkap atau cuman Bukopin? KBBS. Kira-kira 5 tahun yang akan datang KBBS segede apa? Mohon maaf Pak, nih, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Bukan saya sok tahu, bukan sombong. Tapi Bapak nih berhadapan sama orang yang udah lebih daripada 40 perusahaan saya antar mencapai target. Memang pontokannya memang gini, nggak meyakinkan. Tapi insya Allah saya berani menyampaikan di depan publik, di depan sosial media, klien saya waktu itu sebelum tahun 2019
Tahu dong maksud gua apa? Hah? Tahu nggak? Paham nggak? Paham ya? Antum silakan sebut perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia. Insya Allah pernah saya bantu untuk mencapai target. Insya Allah. Dengan klien-klien yang luar biasa, sebutlah oil and gas, sebut. Silahkan dari antum. Oh, apalagi itu, ambil 8 tahun di situ. Saya antar setiap kilang untuk mencapai target BOPD, barrel oil per day. Apa silahkan mau berbankan Bank Indonesia, insya Allah kasir-kasirnya di Bank Indonesia alumni saya semua, insya Allah. Pada waktu tahun sebelum 2019, gue nggak ngerti deh kenapa 2019 begini. Lo yang paham dah. Ya, pensiunannya pada melalui kami juga. Kami antar sampai pensiun. Perusahaan negara, PGN, Pertamina, perbankan hampir semua insya Allah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, dipercaya sebegitu besar. Ya, asuransi hampir semua, mau Aksa, mau Manulife, mau AIG, mau Prudential, alhamdulillah insya Allah kami antar mencapai target insya Allah. Kami latih para salesnya. Mau siapa lagi? Mau perusahaan yang biasa, mau apa? Mau kapal api, mau perusahaan consumer, mau kapal api, mau kino, mau apapun insya Allah. Maka ini sekali lagi saya bilang, kalau di benak teman-teman sekalian nggak ngelihat 5 tahun lagi KPBS ini bagaimana, wassalam. Anda keyakinan yang palsu dan nggak ada getaran di hati. Syaratnya itu. Sampai ini mohon maaf, antum akan bilang lebay saya. Tapi biarin gue ngomong juga. Ketika libur Anda gelisah dan kesel dan pengennya masuk. Ya. Saya nggak dibilangin dari 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu tentang acara ini. Kalau dibilangin saya akan siapkan laptop, infocus dan sebagainya agar saya bisa jelaskan kriteria perusahaan yang mencapai target. Secara umum memang 2. 1, pimpinannya menetapkan target yang susah untuk dicapai, bervisi besar sekali. Ya, jadi kalau biasa-biasa aja nggak akan membawa perusahaan kemana-mana. Oh, mesti gue pegangin nih, biar jelas, ya nggak? Mesti ada lakban nggak? Lakban. Apa Tensoplus begitu ya? Yang kedua, karyawannya kerjanya di situ gembira, happy. Dah, itulah perusahaan yang dijamin mencapai target. Jadi kalau ada orang datang kemari sambil empet, saya sarankan resign, beneran resign. Anda menelantarkan nasib sendiri dan membuat perusahaan mundur ke belakang. Betul lah, resign aja deh. Kenapa? Karena mesti gembira. Yang pertama saya punya rumus tangan gitu ya. Yang pertama, 1 itu happy. Ya, karyawan yang gembira sekali, happy. Ya. Ya happy itu segalanya. Gembira tuh wujud daripada syukur kan? Betul apa tidak? Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang macet terus kesel? Ada nggak? Banyak ya. Ente termasuk ya. Sekarang saya tanya, Anda macet, ya, terus kesel, macetnya hilang nggak? Nggak. Anda tenang aja, macetnya hilang nggak? Nggak juga. Kenapa pilih kesel tadi? Masuk akal nggak? Masuk akal? Sekali lagi. Ada nggak orang punya duit banyak digirang, nggak punya duit dia kesel? Ada nggak? Ada? Sekali lagi pertanyaannya, ketika Anda sedang tidak punya uang, Anda kesel, uangnya tiba-tiba banyak nggak? Enggak. Ketika sedang tidak punya uang, Anda tenang aja, tiba-tiba uangnya banyak nggak? Enggak. Lo kenapa pilih kesel? Udah nggak punya duit, kesel lagi, stroke ente beneran tuh.
Nah itu yang saya maksud. Itu yang saya sampaikan dulu sebentar. Karena ini rumus sampai ini happy, ini happy ini love. Di nomor satu itu adalah happy. Dan happy itu keputusan, bukan keadaan. Happy itu keputusan. Saya memutuskan untuk bahagia, gitu loh. Saya putuskan hari ini saya happy. Berani ngambil keputusan itu? Ambil keputusan itu, saudara. Happy is decision. Happy tuh, Masya Allah, enak banget Pak. Anda putuskan bahagia tuh enak banget. Gimana bisa putuskan bahagia, Ustadz? Saya putus. Bahagia loh. Kalau udah kawin, lu bercerai namanya. Betul apa tidak? Mumpung sekarang ketahuan bajingannya. Kalau udah punya anak satu, bajingan gimana? Sekarang bergembiralah. Dan ketika belum jadi, Anda diputuskan oleh pasangan Anda tinggal bilang, putus kita sekarang, putus. Ya, emang kita pernah jadian? Nah gitu ya. Biar dia yang bengong ntar. Ini contoh aja, contoh. Ya. Anak nangis mulu, cerewet mulu. Alhamdulillah dulu. Karena cerewet itu adalah cara dia berkomunikasi. Lihat anak sebelah. 4 bulan dia nggak nangis. Di ICU gimana nangis semuanya. Jadi saudara sekalian dimuliakan Allah, nomor satu tuh putuskan. Karena happy itu, Masya Allah, orang yang sedih dia nggak bisa kerja. Pak, saya 20 tahun mencapai target di dunia sales karena saya setiap keluar rumah saya gembira. Dan gembira itu, Masya Allah, semua otot itu bekerja ketika Anda gembira. Semua tubuh bekerja maksimum ketika gembira. Ini baru satu ya, happy ya. Belum bersyukur, belum ikhlas, belum passionate, belum love, mencintai. Rumusnya kayak gitu. Ini riset kami, dan saya telah patenkan, telah bukukan dalam buku The Law of Repetition, hukum pengulangan. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, Bapak Ibu, nomor satu kita putuskan kita happy dulu. Tanpa happy kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada 5 akibat ketika kita tidak bahagia. Nomor satu, ya ada, saya lupa tuh ya bahasanya. There are 5 signs when you unhappy. Ada 5 tanda ketika Anda tidak bahagia. Nomor satu, you look older than the real one. Anda tampak lebih tua dari wajah aslinya. Gitu. Ketemu beliau barusan saya girang banget. Beliau bilang, kok ente nggak berubah-ubah begini aja ya sih. Gitu namanya gue udah happy. Ya, happy, bahagia. Putuskan itu. Sekarang saya mau tanya pada teman-teman sekalian, ketika happy, what you feel? Apa yang Anda rasa? Ayo, saya mau diskusi sama antum sekalian. Ketika happy, apa yang Anda rasa? Ketika happy, yang Anda rasakan apa teman-teman? Bergairah. Ya, ketika happy jadi bergairah. Begitu. Ketika happy apa lagi? Semangat, iya dong. Begitu happy timbul rasa semangat yang luar biasa. Happy, wah semangat banget. Maka itu putuskan dulu happy. Happy is decision rumusnya. Apalagi? Ayo dong. Auranya positif aja. Sama orang asik aja, positif aja. Karena happy. Kan ini kan persyaratan untuk kerja, ya enggak? Iya kan? Terus. Terbalik gue Ji. Terbalik nih kayaknya nih. Gimana ya? Hah? Supaya nggak turun-turun gitu? Bentar ya Pak. Udah itunya. Kita pakai lagi. Oh di sini nih. Iya. Oh pantesan Ji, ya Allah. Di belakang nggak ada pakainya tapi di situ pakai belakangnya. Oke, pakainya gitu. Lu punten. Grogi. Kurang ajar lu. Pegang kepala gua. Ada punten nih gimana tuh? Pak Madin.
kumaha gitu. Bawa. Dicopot. Pakein saya. Pakai itu aja ya. Baik. Ada. Tes. Coba ini mana soundnya? Kurang. Tes. Masuk musik ngomong kayak ini. Yang itu dimatiin kali. Tes 1 2 bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Lagi dikit. Cakep. Deh, yang itu buat gua aja bawa pulang. Ambil di mana tadi? Ketika happy apa yang Anda rasa? Asik. Nyaman. Tentram. Apa? Kuat. Lu mau apa ya? Oke lah, kuat lah. Enggak, kalau saya hubung-hubungkan bergairah, kuat, tahan lama nih lama-lama. Ya, ayo daripada berkelanjutan kita pindah aja dah. And what you feel when you unhappy? Apa yang Anda rasa ketika Anda unhappy? Sedih, takut, gelisah, malas, kesel, susah tidur, insomnia, pegal-pegal, galau, gelisah dan merana, gegana, lesu, pengen pulang, letih, banyak, dan seterusnya. Itu kebawa semua ketika Anda unhappy. Ya, bayangkan itu. Jadi macet masa mempengaruhi produktivitas? Kagak bakal Ji, gitu dong maksudnya. Macet, gak ada masalah. Anda punya kesempatan berzikir sholawat lebih banyak. Macet, gak ada masalah. Anda bisa mengeluarkan keringat tanpa harus bayar. Tuh orang-orang harus bayar mencari keringat di Hotel Borobudur 1.400.000 untuk 1 jam di saunanya. Anda nggak perlu, cukup berjemur di pancoran aja selesai itu. Jangan kesel kan pakai jaket, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, apapun keadaannya, inilah yang dimaksud orang mukmin. Rasulullah sangat mengagumi. Aku kagum dengan orang mukmin. Ketika mendapat musibah dia sabar, dapat pahala. Ketika mendapat nikmat dia bersyukur, dapat pahala. Jadi kapan dia nggak dapat pahala? Nggak pernah ada. Karena setiap langkah dia berpahala. Difitnah sama orang, dia dapat kemuliaan dunia akhirat. Coba bayangkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali kita sampaikan bersyukur, belum bersyukur, masih happy ya. Happy, gembira, segembira-gembiranya melihat logo itu loh. Mana logonya? Ini Pak. Mana yang KB? Nih dia, nih. Harus ini di halaman depan semua handphonenya. Mana gue lihat? Apaan lo? Ayo, jangan pura-pura lo. Coba lihat mana. Jangan diganti deh, jangan diganti. Bagaimana ceritanya teman-teman? Ini serius. Mestinya kita lihat dan kita rasa. Ini saya berusaha memasukkan unsur iman ke dalam aplikasi bisnis. Iman itu apa? Tasdiqul bil qalbi, wa iqrarul bil lisan, wa amalul bil arkan. Iman itu what you see, what you hear, what you feel. 3 iman. Itu yang bikin hati gemeter. Nah kalau umpamanya lihat logonya kita gedek, resign. Masih banyak orang yang happy dengan logo itu teman-teman sekalian. Mana wallpapernya? Dan kayak diganti deh. Asik. Rasanya belum diganti. Teman-teman sekalian, tahu rate nggak rate? Sekarang sudah dirasionalisasi dengan Baygon ya. Tapi sebelumnya saya nasional untuk urusan rate waktu itu ya.
dahsyatnya itu kita ada Baygon. Baygon susah banget ngalahinnya. Ada Mortin, ada Frost Magic, ada Hit. Susah banget. Lalu saya ditunjuk untuk membesarkan rate. Gimana caranya? Saya pakai model iman. Mesti lihat yang lihat tiap hari, yang dengar tiap hari, yang rasa. Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan bisnis, ya. Allah Subhanahu wa taala menuntut 3. Yang kita lihat saban hari, yang kita dengar saban hari, yang kita rasakan saban hari. Yang Allah kunci juga 3. Kalau bandel, mata lo, telinga lo, hati lo dikunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala bisyawah. Neraka jahanam isinya 3. Tentang gara-gara ini sama ini. Walaqad darana ala Araf 79. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jin wal lahum qulubun lahum udunun lahum ayunun. 3. Yang ditanya oleh Allah 3 juga. La takfu ma laisa laka bi ilmin innas sam'a wal absar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itulah yang dimaksud visual, auditory, kinestetis dalam ilmu linguistic program, NLP, Neuro Linguistic Program. Maka aplikasikan itu dalam bisnis gitu loh. Yang Anda lihat tiap hari mesti logo ini, yang Anda dengar mesti begini, gitu loh. Yang Anda rasa mesti begini. Rate, cerita rate. Pada waktu itu rate berat banget untuk naikinnya. Kayaknya nggak mungkin deh. Maka saya bilang saya hanya mencari orang-orang yang yakin. Berapa budget promo yang diperlukan? Nggak usah. Wah, kok nggak usah? Ya, saya cuma minta waktu setiap hari saya bicara. Setiap pagi saya bicara pakai mic untuk semua sales yang harus mendengarkan saya. Sambil saya tes, saya uji mana yang nggak yakin keluar. Saya nggak mau ada kamu di divisi saya. Saya bilang gitu. Lo mau divisi yang lain kayak terserah, tapi jangan ada di divisi pembasmi serangga. Keluar, langsung. Nggak ada tedeng maling-maling, nggak ada. Kenapa? Karena satu orang ini punya aura untuk menularkan kepada yang lain. Itu sebabnya dalam hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sebelumnya disaring dulu sebelum perjuangan tuh. Sebelum perjuangan saring dulu sesaring-saringnya. Jangan ada benalu yang susah diajak maju. Apa saringan yang Allah berikan? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dulu, yang nggak yakin minggir. Kita mau hijrah nih dari Mekah ke Madinah, mau memulai satu peradaban. Yang ragu-ragu keluar Islam, murtad silahkan. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Silahkan. Hai orang beriman, mau murtad silahkan. Fasawfa ya'tillahi biqaumin. Allah akan bangkitkan lagi orang-orang baru ntar. Maka diimiratkan sesuatu yang nggak masuk akal. Itu kan cerita, masya Allah pada waktu itu kan Nabi pagi-pagi udah bilang, saya baru ke Masjidil Aqsa. Lah, semalam bukannya sembahyang Isya sama kita? Kan perlu waktu 28 hari bolak-balik ke Masjidil Aqsa. Lagi pula di sana dikuasai oleh Heraklius. Kalau selamat sampai sono. Wah, bukan Nabi nih. Banyak yang begitu, pada murtad rame-rame silahkan, nggak ada masalah. Musailamah Al-Kadzdzab, Sajjah Taimiyah, Thulaihah bin Khuwailid, mantan-mantan sahabat yang kemudian menjadi murtad, silahkan, nggak ngepek. Justru dengan keluarnya Anda jadi bersih perjuangan, nggak ada yang mengharapkan untuk duduk mendapatkan jabatan. Kok jadi ke situ ya? Jadi perjuangan murni, orang-orang yang benar, yang lempeng, jadi ke Madinah berkembang. Saya pakai itu. Di setiap perusahaan yang menggunakan jasa kami, langsung saya bikin tes. Ini jangan ada di dunia sales. Suruh dia di mana kek, bagian pengadaan kek, bagian apa kek, terserah. Jangan ada di dunia sales. Sales itu mestinya adalah pasukan-pasukan yang buka mata dia langsung bergetar melihat logo perusahaan. Yang survei di rumahnya masing-masing, di kamarnya mesti ada logo perusahaan, di depannya ada logo perusahaan, ya di mobilnya ada logo perusahaan, kantongnya logo perusahaan, kantung bajunya logo perusahaan, gunting gantungan kuncinya logo perusahaan.
Akhirnya saya bikin lagu. Setiap sebelum berangkat sales harus nyanyi rate menang, menanglah. Pulang bawa order, pasti bawa order, majulah. Bodoh amat. Saya nggak bakal tanda tangan approve ya, expand bensin dan sebagainya kalau nggak ditulis rate mania. Atau saya bikin tanpa rate titik 2. Tiap hari ada. Tanpa rate nganggur gue. Oke, tanpa rate bercerai gue. Loh kenapa? Kan nganggur dicerain sama bini gue. Gitu loh. Sampai kayak begitu, Pak. Tanpa rate diusir mertua. Tanpa rate kelaparan. Tanpa rate terus pokoknya mesti begitu setiap orang. Kalau nggak ngomong keluar. Kok mesti? Iya kan kedengeran. Tadi kan kelihatan yang saya bilang logo lo kelihatan. Yang kedua mesti kedengeran. Kalau udah kelihatan tiap hari, kedengeran tiap hari, subhanallah, baru timbul rasa getaran. Tiap hari saya ditelepon sama bank ini, bank itu, bank ini, bank itu. Belum pernah ditelepon sama Bu Kopin. Baru tadi saya di WA sama seorang siapa yang WA saya yang nanya, Pak Haikal hari di Bu Kopin ya? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, saya bilang, udah punya tabungan belum di Bu Kopin? Siapa tuh? Ada yang WA saya tuh. Nggak ngaku lagi. Siapa itu orang itu? Hari ini saya di WA buat telepon ya. Awas, dia bunyi loh, lihat. Jangan digetarin. Tiap hari Citibank lah, Commonwealth lah, pada nelfon. Sheila. Mana Sheila? 08 12 19 16 2009. Oh, Sheila Keramat Jati. Ntar gue samperin. Ya, lain lagi dong. Hadirin yang dimuliakan Allah tuh kayak gitu. Ya, saya senang tuh yang kayak gitu tuh. Ya, tiap hari kita ditanyain sama yang lain, tapi ini belum pernah. Mana coba? Bagaimana coba? Padahal saya ya prioritas lah di Mandiri, di Syariah, Bank Syariah, di BNI juga prioritas, di Muamalat juga prioritas. Itu nggak nyampe datanya, nggak ada yang telepon gue, sampai gue diragukan apa ini. Hadirin di belakang ini salah satu indikasi ya. Hadirin di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam mengantar, contohnya lah misalnya apa ya, Pertamina tadi udah kesebut ya, Pertamina itu di lirik di rantau Ramba, di Ramba dan misalnya di Ramba itu BOPD-nya 3.600 ya, let's say seperti itu, maksudnya 3.600 barel oil per day 1 kilang. Selama ini belum pernah. Saya minta musola, saya copot, saya ganti 3.600. Ruang direksi, copot, ganti 3.600. Toilet, copot, ganti 3.600. Sampai ada satu orang lagi lihat, saya lihat di sepatunya ditulis 3.600 di sepatunya. Pak, kenapa di situ Pak? Ya kan saya kalau buka sepatu buat sholat, jadi saya selalu ingat. Saya foto, saya kirim ke direksi, dapat penghargaan, dipanggil sama Bu Karen, zaman Bu Karen pada waktu beliau jadi direksi. Saya kirim ke Jakarta. Kan setelah Bu Karen siapa? Sebelumnya Pak Ari Sumarno, Bu Karen Agustian, siapa lagi itu ya? Satu sekarang siapa nih? Ahok, komisaris Ahok ya. Nah teman-teman sekalian, sampai kayak begitu dan ternyata tembus tuh.
Kenapa? Karena isinya orang-orang yang happy dan dia yakin. Persyaratan yakin apa? Lihat, dengar, dan rasa. Nah sekarang sampai di mana teman-teman melihat, mendengar, dan merasakan indahnya bekerja di sini? Buka mata pertama kali, plek. Kalau Anda nggak bersyukur dan belum bersyukur, Anda nggak putuskan untuk happy, kita celaka, saudara. Happy itu plek. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Karena buka mata pertama kali kita tahu mau kemana, itu berkah. Banyak gak orang buka mata pertama kali plek, dia nggak tahu hari ini makan apa? Banyak? Terlalu banyak. Nggak usah jauh-jauh di Indonesia deh. Banyak gak buka mata makan klek, rumah gua hancur nggak? Ada? Tuh saudara-saudara kita ya yang di Lumajang dan sekitarnya. Buka mata plek, ya Allah rumah gua kemana? Kita nggak begitu di Jakarta. Plek, mau makan apa? Coba, ente mau makan roti pakai selainya pilih. Mau coklat, mau nanas, mau keju, mau kacang. Coba. Strawberry, blueberry. Coba lihat. Mereka plek, makan apa ya? Saudara kita sebangsa setanah air. Ente buka mata, plek di Gunung Kidul. Harus jalan 2 km untuk mendapatkan air. Buka mata, plek di Papua 6 kilo untuk mendapatkan air. Padahal iklannya itu Aqua Golden Mississippi udah masuk ke sana. Sumber air Sudeka sumber air. Ya berapa? 6 kilo Deka. Coba bayangin aja. Nah, antum berapa langkah? Berapa langkah coba? Ente berapa langkah? Bangun tidur ketemu air berapa langkah? 5. Lu tidur di wastafel. Oh, air minum. Kirain tuh lu di wastafel. Ya minimal berapa gitu kan, ruangan sebelah pindah kamar mandi baru dapat gitu kan, luar biasa kan. Terus nggak bersyukur tuh di mana? Di mana nggak bersyukurnya? Anda tinggal di Indonesia, suhunya nggak ada yang ekstrim. Coba lihat orang-orang yang tinggal di Eropa. Begitu masuk November, Desember, Januari, mereka repot lagi, persiapan lagi, beli-beli borong lagi, stok lagi. Gitu kan? Apalagi orang kita yang tinggal ke sono. Nih mata kanan saya pernah pecah uratnya ketika kena musim dingin di Melbourne. Tuh jadi mahasiswa dari Perth. Ya pengen jalan-jalan ke Melbourne. Ke Melbourne ada 1 bulanan. Pas lagi musim dingin, dibawa ke dokter, insya Allah nggak apa-apa katanya. Ya nggak apa-apa. Sekarang ya ini tegas ya, ini agak guram sedikit. Saya ingat tuh kejadiannya tuh waktu di Melbourne tuh, dinginnya itu sampai di bawah 0 pada waktu itu. Dan saya still yakin aja turun dari mobil, wah dingin banget, menggigil sampai digotong saking dinginnya. Ini akibatnya. Di Indonesia nggak ada, santai semuanya. Subhanallah. Apalagi yang tinggal di Suriah, buka mata, klak, rumahku kena bom nggak nih? Betul apa tidak? Lah antum tinggal di Indonesia, buka mata, masih berkata, sialan Senin macet nih, Selasa, duh lagi repot-repotnya, Rabu, duh hari meeting lagi, Kemis laporan gue belum kelar, Jumat, duh pakai setengah hari lagi, Sabtu, siake, pas giliran masuk, Minggu, sialan besok Senin. Lu kapan jadi orang bersyukur? Tiap hari dimaki-maki kayak begitu. Bagaimana bisa kerja, saudara? Unfortunately, waktu memisahkan kita. Saya baru bahas 1. Belum karyawan yang bersyukur, belum karyawan yang ikhlas, nggak bakal hitung-hitungan dengan kantor. Kenapa? Dia tahu ketika orang-orang pulang jam 5, dia masih ada kerjaan, ditambahin 1 jam lagi. Dia tahu walaupun kantor nggak bayar, Allah pasti lihat, dan Allah bisa bayar dengan rezeki yang lain, dengan kesehatan yang prima, dengan keluarga yang indah, dengan anak yang nurut, dengan istri pasangan yang setia. Allah bisa ganti semua kalau antum ikhlas. Kalau nggak ikhlas hitung-hitungan, silahkan ambil sono, ada hitung-hitungannya. Kalau anda mengukurnya dengan gaji, anda terbatas hidupnya. Kenapa? Ada SK-nya. Tapi kalau anda berharap Allah yang ganti, Allah tidak pernah pakai SK, dan Allah memberikan gaji yang bighairi hisab, yang unlimited, kesehatan prima. Berapa nilainya? Uang memang bisa beli obat, tapi uang nggak bisa beli sehat.
Betul nggak? Datang deh ke apotek, Mbak, beli sehat. Bapak sarap ya gitu ya, gitu. Ya kan? Uang bisa beli nyenyak? Nggak bisa. Dia cuma bisa beli obat tidur. Ya kan? Uang bisa beli sahabat? Nggak bisa. Dia cuma bisa beli teman yang munafik, yang deketin kalau ada duit. Uang bisa beli cinta? Nggak bisa. Dia bisa cuma beli cinta satu malam. Itu pun bukan cinta, nafsu kali. Jadi saudara sekalian dimuliakan Allah, berpikirlah luar sampai Anda tahu bahwa, ini catat ya untuk poin 3 ya. Orang yang sering salah dalam kehidupan ini orang yang hitung-hitungan. Dan Anda yang tidak hitung-hitungan, saya jamin tidak akan mendapatkan kesalahan dalam hidup. Karena nggak pernah hitung-hitungan. Banyak filosofi yang harus kita sampaikan. Ini belum sampai karyawan passion. Jadi karyawan yang happy akan menciptakan karyawan yang bersyukur. Karyawan yang bersyukur akan membawa karyawan yang ikhlas. Karyawan yang ikhlas akan menciptakan karyawan yang passion, komunitas yang passion. Dan kumpulan karyawan-karyawan yang punya passion, yang dilihat, didengar di hatinya semua hanya nama Bukopin ini, maka baru menciptakan karyawan yang love and serve. Dia cinta dan dia serve, jiwanya tuh melayani. Jiwanya tuh melayani. Nggak bakal dia berkata bukan kerjaan gue. Kalau gue bisa dan gue ada waktu, apa salahnya? Bantuin dong, bukan kerjaan gue. Bantuin dong, boro-boro kerjaan gue aja belum beres. Nggak ada yang kayak begitu, nggak bakal ketemu. Walaupun dia belum beres, bantuin dong. Oke, bentar ya, kalau itu punya gue kelarin deh. Habis ini gue bantuin. Itu dia karyawan yang penuh dengan love and serve. Dan love and serve itu dimulai di rumah, bukan di kantor. Kalau di kantor namanya kepaksa, terpaksa. Kenapa? Karena Anda harus melayani. Tapi kalau serve itu dari rumah, top market top. Anda sudah habit, gitu kan? Kenapa? Dari rumah. Jadi customer service excellent yang brilliant itu adalah, ayo kasih definisi satu. Customer service yang brilliant, yang excellent itu adalah melayani dengan hati. Susah ngukurnya. Melayani dengan 4S, senyum, sapa, salam. Sambit akhirnya loh. Ribet gitu loh. Customer service yang excellent, yang paripurna, yang profesional adalah bukan senyum, tapi buatlah orang di depan Anda tersenyum. Buatlah orang di depan Anda tersenyum. Siapa orangnya? Sebodoh. Istri, ya. Anak, ya. Pembantu di rumah, ya. Supir, iya. Penjaga jalan tol, iya. Supir ojek, iya. Ojek online, iya. Pinjol, jangan. Musuh tuh pinjol. Gitu aja semua. Buat orang di depan Anda tersenyum. Beres hidup kita. Siapapun. Mau yang Anda kenal, Anda nggak kenal. Make everybody happy. Syaratnya adalah setiap ketemu orang sebelum sapa doain orang itu. Mau kenal kek, mau nggak kenal kek, mau Islam kek, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Protestan, mau Konghucu, terserah. Buat orang itu happy, doain orang itu. Ya, nggak ada lagi tuh yang namanya 01, 02, cebong, kampret, kodrun, kadrun, bodoh. Doain orang depan ini. Gedek banget gue di televisi di orang, doain, kelar hidup lu beneran, selesai. Anda nggak akan punya musuh, Anda akan nyaman, tenang dan damai. Yang bully, sian banget, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Begitu. Sampai polisi juga yang meriksa kita, ya Allah Pak, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Jangan kedengeran, emang gua kenapa ya, digampar loh ntar. Jangan kedengeran, ya doainnya dalam hati. Singkat, ini masih panjang sekali, saya baru ngupas satu, udah tinggal 10 menit. Allahu Akbar. Kita buka 10 menit forum tanya jawab. Jangan ngelebar, jangan tat. Saya mau nanya, kenapa kentut batal? Jangan, nggak nyambung, ngelempar loh. Jangan nyambung. Kalau nanya yang benar, sesuai dengan topik kita aja dulu dah ya. Silakan. Masya Allah, ini paling gue demen nih. Ini juga nih. Ini gue demen semua nih.
Ada yang bertanya dong, biar kita hidup. Oh, masya Allah. Tolong anterin. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Ada satu lagi tadi di baliknya. Terima kasih Ustaz. Bismillah, silakan. Bismillah. Ya mungkin yang saya tanyakan, kalau ada beberapa strategi untuk membuat orang happy, Ya, Pak. tapi terus menerus happy ini yang caranya gimana? Supaya konsisten happy ini yang perlu di share kuncinya, tipsnya. Baik. Tanpa menyebutkan nama, salah satu majalah terbesar di Indonesia, sekarang sih udah nggak ada lagi ya, karena semua udah beralih ke gadget. Majalah itu kantornya di Jalan Raden Saleh, Bonsiri, Bonsiri Tamrin. Kalau saya sebut, antum pasti tahu. Majalah dengan oplah terbesar di Indonesia. Itu klien saya dulu, Pak. Bagaimana cara saya meningkatkan itu? Kita mesti tata, kata orang ahli tata. Sampul depannya supaya begini. Itu dampak, saya bilang. Itu akibat. Yang bikin itu siapa? Saya bilang. Orangnya lu bikin happy dulu. Ntar kreativitasnya timbul. Jangan dipaksakan untuk mengisi konten. Akhirnya saya buat fokus group discussion, Pak. Ya. Di Tamrin, Bonsiri, kita buat fokus group discussion. Ternyata bosnya itu, maafin ya, nggak aware dengan anak buahnya. Sampai air minum aja kudu beli. Saya bilang, ayo kita perbaikin, Pak, kalau Bapak mau ya. Apa? Taruh mesin membuat kopi. Sekaligus kopinya. Jadi karyawan datang bisa ngopi, siang bisa ngopi. Berapa duit sih ngopi? Akhirnya dia challenge saya, ditantang lagi dengan ditaruh satu kulkas yang isinya minuman dingin. Luar biasa, Pak, hasilnya, dampaknya. Jadi karyawannya dibikin happy dan konsisten. Setiap bulan nonton bioskop. Setiap bulan. Di jam sostek juga saya pernah sampaikan itu, zaman Pak Iwan Poncowinoto itu setiap siang makan siang dengan karyawan yang dapat rekomendasi kebaikan atau tiap divisi. Asik makan siang sama bos, di situ bisa disampaikan semua unek-uneknya. Bos ini begini, bos ini begini, bos. Ada saluran komunikasi. Nggak ada kemacetan komunikasi di sana. Di Aqsa ada family day, di mana pada hari itu ada bus yang ngangkut keluarga yang rumahnya jauh datang ke kantor dan melihat aktivitas suaminya atau istrinya atau ayahnya. Maka sambil kerja nggak boleh berhenti, biasa aja kerja. Istrinya lewat, anaknya lewat di kantornya. Banyak sekali strategi yang kita bisa buat, periodically, monthly, kunjungan gitu ya. Panglima Bapak Andika yang sekarang sangat terkenal dalam mengunjungi anak buahnya yang sakit. Maka kita punya harapan juga nih, pimpinan yang sangat aware dengan anak buahnya. Lah begitulah kurang lebih. Di sini ada outsourcing nggak? Ada. Coba makan siang bareng outsourcing, Pak, sekali-sekali. Tanyain dia, apa yang mesti kita lakukan buat ini? Kayak gitulah kurang lebih. Kalau naik lagi kemudian yang karyawan, lalu naik lagi. Kalau sama pimpinan mah tiap hari juga dengar kan. Nah yang kayak gitu-gitu insya Allah bikin karyawan happy, bikin karyawan gembira gitu ya.
kita buat namanya performance management, PMP ya. Performance management. Setiap departemen menilai departemen. Satu departemen dinilai oleh semua departemen. Jadi saling menilai. Marketing menilai sales, sales menilai marketing, marketing menilai pengadaan lah, dan semuanya, HRD semua. Sehingga ntar masing-masing memberikan nilai dan bertanggung jawab. Nilainya 1 sampai 5. Yang 1 sampai 4, maaf. Ya. Dan ada ukurannya. Kenapa dinilai 3? Kenapa marketing menilai ini? Kenapa ini menilai ini? Kenapa ini menilai begitu? Yang terbaik akhir tahun IP-nya tertinggi kan 4 tuh kita pakai. Cum laude begitu ya. Semua departemen menilai departemen cleaning service yang terbaik, maka ini kita berangkatin jalan-jalan ke Bali sono. Hanya departemen itu. Kalau kejauhan jalan-jalan ke Ancol aja deh. Banyak sekali yang kita buat seperti itu. Dan saya insya Allah membuatkan itu banyak sekali company, perusahaan yang ternyata rumus Al-Quran ini jitu gitu loh. Kok bawa Al-Quran Ustaz? Ya memang Quran menjelaskan universal sekali bahwa kalau kita gembira, happy, la in syakartum, pasti janji Allah gak bakal meleset, la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur, kita baru sampai di sini, Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah, gitu loh. Tapi kita belum punya ATM sebanyak BCA. Ya untuk menuju ke sana ada yang mesti diperbaiki, gitu. Kebetulan karyawan saya, staf saya, asisten manajer itu mantan personel Bank Bali, Pak. Bank Bali. Waktu Bank Bali likuidasi, keluar, dia masuk ke kantor dan sebagai staf saya waktu saya masih di perusahaan asing lah. Itu saya belajar dari dia, ternyata menurut dia bagian HRD. Ternyata menurut dia bank Bali waktu itu zero complaint setiap habis piknik. Dia meneliti terus-terusan. Jadi akhirnya piknik tiap bulan. Ketika nggak sempat 2 bulan, 3 bulan nggak piknik, mulai itu Pak, ada mulai komplain nasabah. Begitu jalan-jalan, family gathering, atau makan, atau kita book. Waktu itu kita book 21 Pondok Indah pagi hari cuma 10 juta. Kita book, semua boleh masuk dengan nonton film yang sekarang lagi itu. Venom 2. Venom lagi rame kan, Venom ya. Sama itu Ghostbuster juga Ghostbuster. Saya update Pak, karena saya jalan sama anak-anak tuh, jalan nonton gitu loh, biar mereka happy dan timbul kebersamaan di rumah. Nah kurang lebih seperti itu beberapa teknik yang bisa kita aplikasikan untuk menciptakan karyawan yang bersyukur. Ya, habis happy kan bersyukur. Happy kan keputusan, outputnya bersyukur. Ketika bersyukur dia ikhlas. Ini nggak hitung-hitungan kerja. Ada bos, nggak apa-apa. Nggak ada bos, nggak apa-apa. Allah yang lihat. Kalau dia kayak gitu keren banget dah. Iya kan? Selama ini kan banyak kita semangat ketika bosnya ada. Dan yang paling lebih membuat semangat adalah ketika bosnya nggak masuk. Semangat banget dah. Bos kemana bos? Bos kemana? Nggak masuk, asik. Berapa lama nggak masuk? Nih kira-kira sakit. Dia pernah nggak? Waduh, kita kunjungan. Begitu kunjungan udah bos, jangan masuk dulu. Dalam hati nggak enak dulu. Udah. Nggak mau kemana-mana. Tahun depan bangkrut tuh. Gimana coba? Pimpinan ya nggak datangnya, kehadirannya tidak membuat bahagia, tidak membuat happy. Dan jangan salah ya, apa yang saya sampaikan memang saya nggak menggunakan dalil, karena memang waktunya nggak tepat. Izinkan saya tutup dengan dalil. Antum kira sholat ibadah yang paling tinggi pahalanya sholat, puasa, zakat, haji? Apa kata Nabi?
ibadah yang paling besar pahalanya adalah menggembirakan hati orang. Dahsyat ya. Islam luar biasa ya, ajarannya semuanya menggembirakan hati orang. Jadi yang saya katakan tadi, customer service excellence itu ada pada diri orang yang membuat orang di depan Anda tersenyum, siapapun orangnya. Demikian. Makasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak. Masya Allah, ngapain Walaupun tadi pertanyaannya langsung dari Bapak Kamilyanto, tapi sudah mewakili kita semua mungkin karena terkesima Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwa customer excellence tadi adalah kita harus bisa memilih orang lain. Itu mudah-mudahan menjadi tagline untuk selanjutnya mungkin setelah milad ke-13 PT Bank Bukopin Syariah kita lakukan bersama. Semoga dengan hadirnya hari ini pencerahan dari Bapak Ustadz Haikal membuka wawasan dan pikiran kita semua, khususnya untuk seluruh karyawan-karyawati yang berada di PT Bank Bukopin Syariah untuk menatap lebih baik lagi dan kita tumbuh bersama lebih baik lagi. Amin ya Rabb. Amin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara syukuran milad ke-13 PT Bank Bukopin Syariah. Dalam hal ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Haikal MA yang telah menyampaikan tausiah juga sekaligus motivasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili seluruh jajaran PT Bank Bukopin Syariah. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang perbuatan yang kurang berkenan. Kepada Allah Maha Ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya sama teman-teman produksi Maduruk ya. Tapi ini betul-betul akan membuat happy yang udah berkeluarga. Lo paham nih maksud gue ya? Paham kan nih? Paham ya? Paham ya? Udah cukup dah kalau gitu paham. Ya, Bu-ibu tolong yang udah menikah hadiahkan biar happy-nya itu untuk dirimu. Happy-nya kembali kepada dirimu ya. Lo belum nikah lo ya? Belum. Jangan kasih dia ya. Ya. Ntar anak tetangga yang happy sama dia. Kami mengundang kepada Bapak Ibu yang berhadir